Di setiap kehidupan, ada titik di mana kita harus memilih. Di antara doa dan usaha yang tak pernah terputus, tersimpan harapan, resah, dan pilihan yang harus dijalani. Persimpangan yang menghubungkan segala arah menjadi sebuah harapan baru. Disinilah arus kehidupan dimulai. Dari yang menuntut ilmu, mencari rezeki, dan cuma iseng lewat aja. Tapi siapa sangka, di antara tujuan-tujuan itu, lahirlah sebuah kepedulian. Kepedulian itu berasal dari seseorang yang berdiri di bawah teriknya matahari dan dinginnya hujan. Hadir membawa bantuan untuk ketertiban bagi yang hendak melangkah. Gerak tangannya seperti tongkat ajaib yang dapat mengatur keramaian. Di antara deru mesin dan debu jalanan, senyumnya yang tulus memberikan ketenangan. Inilah kisah tentang seseorang yang mungkin tak dikenal namanya, tapi dikenal oleh tindakan dan kebaikannya. Kami menyebutnya Sang Pertolon FIB. Universitas Jenderal Sudirman terletak di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Universitas ini menjadi tujuan bagi beberapa pelajar dari luar daerah untuk melanjutkan studi. Salah satu fakultas yang terletak di pertigaan jalan, yaitu Fakultas Ilmu Budaya, selalu ramai oleh lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki. Di pagi hari, kendaraan mulai memadati jalan. Menjelang siang, kemacetan menjadi pemandangan yang sudah biasa. Dan di malam hari pun, lalu lintas tak juga mereda. Di balik jalan yang selalu ramai ini, pengendara seperti dikejar oleh waktu. Kemacetan sering terjadi, dan minim sekali fasilitas bagi pejalan kaki. Perkenalkan, nama saya Slamet Budi Santoso. Pagi sampai sore di luar jeda istirahat yang mengatur lalu lintas, membantu warga, masyarakat, mahasiswa, karyawan dalam berkendara atau menyeberang. Kami menunggu sampai jam 8, istirahat sampai jam 10, jam 11. Jam 11 sampai jam 5. Alasan Bapak kalau kerja, kenapa harus selalu pakai? Ini mengurangi bising knalpot, mengurangi ada yang klakson, teknik. Bisa fokus. Kalau nggak pakai aja. Nanti kalau hujan itu rada sepi, nggak terlalu ramai. Situasional kalau hujan, untuk pakai jas hujan. Awalnya karena saya senang mengatur lalu lintas, karena basic saya kan dulu walaupun sebagai tenaga dokteran, senang ngatur, ada rasa puas ya kalau orang-orang mau berhenti, stop, ayo deh, nyebrang, ayo yang naik motor. Bapak udah 3 tahun di sini. Khusus tabu saya jam 1 ke SD Negeri 1 Proya, saya melatih karate anak-anak SD. Hari Rabu, hari Sabtu SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 2 Cilacap. Melatih karate. Kalau malam, tiap hari Selasa, Kamis, UKM, BKC, karate. Saya tidak ada kaitan dengan Fakultas Ilmu Budaya. Kalau saya ada kaitan dengan Fakultas Ilmu Budaya, berarti kan saya kan gaji.
walaupun saya dapat secara institusi, secara personal, entah dosen, entah dekan, atau yang lain-lain gitu. Tapi soal pendapatan enggak. Saya serahkan aja, kalau ada yang mau ngasih ya silakan. Udah nggak apa-apa. Bagi saya apa yang saya dapat lebih dari cukup. 2 tahun, apa yang saya harapkan, alhamdulillah anak-anak mulai nurut, warga udah mulai nurut, disuruh berhenti. Ada satu yang nggak paham, yang belum mengerti. Kalau ada yang ngeyel, suka sedih sampai ada kecelakaan, serempet atau apa, biar dekat, nggak pakai helm, pakai. Karena saya sambil guyon, nih, nggak pakai helm, tuh, bocah dulu. Saya pura-pura ceper, dengan maksud, karena ngasih tahu. Kalau ada yang ngeyel, ya sabar. Dan emosi, tapi bukan emosi beneran. Kalau mau nyebrang, yang aman itu ada di zebra cross. Kalau kalian sampai ketabrak atau ditabrak, kalian menang. Tuntutlah secara hukum yang nabrak. Boleh secara keluarga sebanyak itu tidak merugikan. Kalau ada nyebrang, takut, bapak ada, panggil, Pak, seberangin. Oke. Kalau bapak nggak ada, inisiatif dari kalian. Kalau tidak mereka jalannya cepat, ini artinya apa? Suruh pelan-pelan. Jadi pada saat kalian begini, jangan takut, nggak bakalan ketabrak. Kalian tidak cukup. Saya waktu kecelakaan ya, kecelakaan tunggal, saya kalau saya kerja pakai grup, nanti kasihan, ada yang ngasih. Saya nggak mau ke situ, murni ada anak-anak menyeberang, bantu, naik motor, jalannya pelan, selamat. Nah, tapi begitu ada yang ngomong, mereka pas saya nggak kelihatan, banyak yang nanya, ini Bapak kemana? Selama saya nggak ada, katanya semrawut, katanya ada kecelakaan, di Twitter ramai. Ini Bapak katanya kecelakaan. Karena mereka inisiatif membantu saya gitu, motivasi, membantu apalah segala macam. Mereka mendoakan. Akhirnya yang membuat saya mulai lagi di depan, kan musibah nanti berkah. Musibah karena ini berkahnya apa? Sekarang banyak yang nurut. Satu atau dua yang nggak nurut wajar, karena kurang paham. Terus garis kita kejut untuk mengurangi kecepatan kendaraan ke arah kalau ada yang jalan pelan. Jadi ada dua, 10 meter sebelum ketiga. Kalau dari pihak Bapak mau mengajukan kita kejut, saya setimbang. Kenalkan diri, nama Bapak siapa? Oh, saya Pak Kuntarto Dari prodi apa? dari Prodi P3 Bahasa Mandarin. Bapak asalnya dari mana? Asalnya
Kalau desa itu Bobosan, kelurahan Bobosan, kecamatannya Purwokerto Utara. Satu kecamatan dengan ini lokasi ini. Kalau boleh tahu Bapak biasanya ke kampus itu naik apa ya? Kendaraan roda 2. Iya. Bapak nih, kalau misal berangkat kan rame pastinya. Nah itu susah tidak ya kalau mau belok ke FIB gitu? Ya berangkat dan pulang ya. Iya. Iya, kalau ramai ya tentu agak kerepotan. Jadi harus lebih hati-hati. Nah, sekarang kan ada Bapak Selamat selaku pengatur lalu lintas. Iya. Kira-kira Bapak itu merasa terbantu nggak dengan adanya Ya. Bapak? Walaupun dia mandiri gitu ya, atas perintah sendiri gitu ya, sebenarnya bagi saya itu sangat membantu. Dan ketika kita berbangga ya dengan adanya orang yang secara secara spontan mau mendedikasikan dirinya untuk membantu jalan-jalan ini, bagi kita suatu yang harus kita apresiasi sebenarnya. Kira-kira ada pesan dan pesan buat Bapak Selamat? Nah itu dia, jadi dia tidak diperintah oleh siapapun, ya mungkin karena beliau memang belum ada kegiatan yang lain ya, sehingga dia mendedikasikan untuk hal tersebut. Ya lepas dari hal-hal yang lain ya, tapi saya melihatnya ini pengabdian dia gitu ya, untuk membantu kita. Karena memang sangat terbantu, apalagi nanti kalau udah mahasiswa baru. Kalau orang sini, orang Jawa itu bilang tumpiak, padat meraya, berjubel gitu ya. Jadi memang sangat dibutuhkan. Apalagi tenaga kita di sini kan kurang ya, mengurus lalu lintas dan parkir juga masih sulit. Tahu nama kakaknya siapa ya? Aku Agista dari Sasik 23. Oke, kakak kalau boleh tahu ngekosnya daerah mana ya kak? Aku kebetulan warlock tapi di daerah Dukualu. Oh, biasanya kalau ke kampus tuh sering lewat sini kak. Iya, lewat sini. Menurut kakak nih, daerah sini tuh gimana sih kak? Daerah sini cukup rame sih ya, nggak cukup, memang rame banget ya. Jadi kayak apalagi hari Senin, Selasa gitu rame banget gitu. Terus waktu jam istirahat jam 12 juga rame banget. Sebagai mahasiswa yang membawa motor, kalau boleh tahu nih kakak, kalau mau nyebrang tuh biasanya ada kesulitan nggak sih atau kesusahan gitu? Biasanya kan ada yang nggak mau ngalah juga kak. Ya, Gitu. aku tuh tipe yang kayak apa ya, takut gitu nyebrang, apalagi kalau naik motor. Kalau jalan kaki mah biasa aja sebenarnya. Kalau lagi naik motor tuh aku kesusahan banget, jadi butuh kayak yang tukang parkir gitu, atau yang ngatur-ngatur jalan gitu. Kalau nyebrang di sini tuh ada yang bantuin ya kak. Iya. Itu kan nama bapaknya Bapak Pak Slamet. Kalau boleh tahu itu kakaknya merasa terbantu nggak sih dengan adanya Bapak Slamet? Ya terbantu banget sama bapak itu. Kalau lagi gak ada bapaknya tuh aku kayak, duh gimana ya ini aku nyebrangnya, apalagi banyak orang waktu istirahat tuh kayak aduh susah banget gitulah. Kalau ada bapak ini terbantu banget sih. Pendapat kakak nih dengan adanya Bapak Slamet itu mengatur lalu lintas di sini tuh gimana kak? Bapaknya membantu banget. Terus habis itu saya membantu tuh bapaknya juga apa ya, bahasanya tuh kayak ramah ke orang-orang juga, jadi kayak fun gitulah bawaannya, nggak terlalu yang apa sih mendadak gitu. Iya. Kalau crowdednya lalu lintas tuh kayak gimana gitu. Bener-bener. Boleh perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Muhammad Hasan dari Fakultas Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 23. Kakaknya biasanya kalau kampus sering lewat daerah sini jalan kaki. Kalau boleh tahu kakak ngekos di mana ya? Saya kos di Karma. Kalau jalan kaki daerah sini gimana kak? Sebenarnya sih bisa dibilang biasa-biasa aja, tapi karena nggak adanya trotoar itu jadi bikin rada agak serem sih, karena kita bersampingan persis sama mobil dan motor yang jalannya cukup lumayan lembut. Kakak kalau dari daerah Gunung Muria, misalkan dari sana ada kegiatan atau ada sesuatu mau nyebrang ke FIB, sah atau enggak nyebrang?
Em, kebanyakan sih cukup mudah karena dibantu bapak yang biasa mengatur jalan. Tapi kalau nggak ada itu kadang-kadang cukup susah sih karena kurangnya apa ya, yang pengendara yang mau mengalah itu. Pendapat kakak dengan adanya bapak di sini itu gimana? Yang mau membantu mengatur lalu lintas, menyeberangi kakak. Cukup membantu banget sih. Bukan cuma saya tapi banyak orang juga. Lalu kakaknya namanya siapa, dari fakultas mana nih? Oke, aku Aina dari FIB, jurusannya Sastra Indonesia. Aku Amel, aku dari FIB Sastra Indonesia angkatan 24. Kakaknya biasanya kalau ke kampus tuh sering lewat sini ya? Iya, karena kos aku juga di daerah sini, pastinya lewat sini. Sama aku juga, karena kos aku juga dekat, cuma 3 menit, jadinya aku ini jalan kaki. Kalau menurut kakak nih, jalan kaki di daerah sini tuh gimana sih? Kalau dari aku cukup agak berbahaya ya, karena emang lalu lintasnya padat, terus juga nggak ada trotoarnya, jadi kayak buat jalan tuh susah gitu. Terus juga pernah hampir keserempet juga sih sebenarnya, cuman tetap aman sedikit. Kalau aku sama sih kayak Aina, di sini tuh emang padat banget, motor, mobil, karena banyak juga maba juga kan yang anak rantau, dia juga hampir ketabrak juga, tapi ya sejauh ini nggak pernah keserempet dan kecelakaan sih. Kalau nyebrang di sini suka ada yang bantuin nggak kak? Kalau dari aku kadang bapak yang nyebrangin gitu, yang ngatain jalan itu. Sama sih. Menurut pendapat kakak nih, dengan adanya bapak yang membantu mengatur lalu lintas di sini gimana? Kalau dari aku sih membantu banget, kayak semisal kita mau nyebrang dibantuin, atau kita naik motor pun juga mau jalan juga dibantuin gitu, jadi nggak saling tabrak gitu kan. Ya, untuk kehadiran yang nolong untuk nyebrangin motor itu berguna banget sama aku. Saya Ibu Supati, jalan ketoprak udah dari tahun 2012. Asalnya di sini aja, Purwokerto, di Purwokerto. Ibu mulai jualan ketoprak di sini itu mulainya biasanya dari jam berapa? Dari jam setengah 8. Ya jam 8 lah, untuk jam 8 sampai habis bisa jam 7 malam. Kalau menurut Ibu untuk jualan di sini tuh gimana sih Bu? Kayak terkait ramainya jalan? Ya lumayan ya, maksudnya kalau lagi ada mahasiswanya masuk ya lumayan. Tapi kalau lagi mahasiswanya yang lagi libur, apalagi kalau mahasiswanya udah sampai lama itu yang ya sepi. Tapi ya udah jadi tugasnya, kewajiban jualan ya, dari nampaknya kayak gini ya tetap jalan. Kalau boleh tahu Ibu kenal nggak sih Bu dengan Bapak Slamet yang biasanya mengatur lalu lintas? Ya kenal, dia kan tempatin sini, tinggal dia di sini tidurnya. Oh, tidur di sini. Di PMB sini. Kalau boleh tahu, kalau adanya Pak Slamet ini terkait kondisi lalu lintas di sekitar tempat Ibu jualan itu gimana ya? Banyak. Kalau lalu lintas rame gitu ya, ada mending bisa berani mahasiswa itu sih emang ya. Cuma namanya ya mungkin namanya jalan ya, kalau misalnya ada kecelakaan itu apa ya memang udah apa pastinya gitu ya, takdirnya, dan itu ya bukan kesalahannya Pak Ram juga sih. Pesannya ya semoga bapaknya sehat terus habis itu juga apa ya, dapat banyak pahala tentunya karena sudah membantu lalu lintas ini dengan ikhlas ya. Ada pesan nggak Kak buat bapak? Semoga sehat selalu sampai kita. Ada pesan nggak Kak buat bapaknya? Pesan dari aku sehat-sehat selalu Bapak, karena Bapak itu sangat membantu penjalan kaki untuk bisa nyebrang. Dari aku juga bapaknya semoga sehat selalu, rezekinya lancar, dan bisa terus ngebantu mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini. Terima kasih Bapak. Mungkin bagi sebagian orang, kehadiran Bapak tampak sepele. Hanya sosok yang berdiri di persimpangan jalan, mengatur kendaraan, dan membantu menyeberangi. Namun, bagi mereka yang tiap hari melintasi pertemuan ini, keberadaan Bapak adalah bentuk nyata dari perhatian yang tak bisa diukur.
Ucapan terima kasih tak selalu diucapkan secara langsung. Tapi mereka yang merasa terbantu tahu betul, tanpa Bapak mungkin ada yang terlambat, kesulitan menyeberang, bahkan terjebak dalam kemacetan. Meski namanya tak tercatat di papan penghargaan, jasa Bapak tetap hidup di ingatan banyak orang. Terima kasih, Pak.